Kita bangkit berdiri, kita memulai perayaan Ekaristi kita pada pagi hari ini dengan membuka puji syukur 580. Terpujilah Allah Bapa dan Putra Allah yang tunggal, serta Roh Kudus karena besarlah kasih-Nya bagi kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersama-Mu. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi. Pada hari ini kita bersama merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Minggu yang lalu kita merayakan pesta Pentakosta saat turunnya Roh Kudus yang diutus oleh Bapa dan Putra untuk menyertai gereja dalam persiarahan
Dan pada hari ini kita merayakan pesta kesatuan Allah Tritunggal yang mengingatkan kita kembali bahwa kita ini dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sebagaimana pesan Yesus dalam Injil Matius 28, "Pergilah ke seluruh dunia, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus." Maka kita dipanggil dan diutus oleh Tuhan untuk membangun kesatuan ini. Mari kita mengawali perayaan kita pada pagi ini dengan terlebih dahulu mengakui bahwa kita orang berdosa. Kita mohon pengampunan Allah. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon persanta Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa berkenan mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga. Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dia, kami memuji Dia, kami menyembah Dia.
dalam perayaan ini kita persembahkan kepada Tuhan syukur atas ulang tahun yang ke-21 Alvin Stefanus Tangring. Juga kita berdoa untuk saudara-saudari kita yang sedang sakit, memohon rahmat kesembuhan bagi mereka, serta mohon keselamatan jiwa bagi Gilberto Michael Salman yang telah dipanggil Tuhan 1 tahun, untuk Oma Maria Tio yang meninggal 31 tahun yang lalu, untuk Bapak Abraham N.S. Nitit yang telah dipanggil Tuhan 4 tahun yang lalu, dan juga untuk Opa Yosef Hendra Hamdani yang meninggal 3 tahun yang lalu, Bapak Yonas Hamdani yang meninggal 3 tahun yang lalu. Marilah berdoa. Allah Bapa yang kekal, Engkau telah membangkitkan kerinduan dalam hati kami akan Dikau sebagai tujuan dan sumber kehidupan kami. Tuntunlah kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu dengan mendengarkan sabda-Mu dan menerima putra-Mu Yesus Kristus dalam persatuan Roh Kudus. Semoga sabda-Mu menggema dalam hati kami, sehingga kami mampu mewartakan cinta kasih-Mu bagi dunia ini. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Keluaran. Pada waktu itu, Musa bangun pagi-pagi dan naiklah ia ke atas gunung Sinai seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ia membawa kedua loh batu di tangannya. Maka turunlah Tuhan dalam awan, lalu berdiri di sana dekat Musa. Dan Musa pun menyerukan nama Tuhan. Berjalanlah Tuhan lewat di depan Musa sambil berseru, Tuhan adalah Allah yang penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Segera Musa berlutut ke tanah, lalu sujud menyembah serta berkata, Jikalau aku telah mendapat kasih karunia di hadapan-Mu ya Tuhan, berjalanlah kiranya Tuhan di tengah-tengah kami. Sekalipun bangsa ini suatu bangsa yang tegar tengkuk, tetapi ampunilah kesalahan dan dosa kami. Ambillah kami menjadi milik-Mu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada
atas tahta kerajaan-Mu. Kepadamu-lah pujian selama segala abad. Kepadamu-lah pujian selama segala abad. Terpujilah Engkau yang mendukai samudra raya. Kepadamu-lah pujian selama segala abad. Terpujilah Engkau di bentangan langit. Kepadamu-lah pujian selama segala abad. Kepadamu-lah pujian selama segala abad. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku. Hendaklah kamu sehati sepikir dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah, sumber kasih dan damai sejahtera, akan menyertai kamu. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan.
Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus putranya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan supaya dunia diselamatkan melalui Dia. Siapa saja yang percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Siapa saja yang tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Putra Tunggal Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi. Bagaimana kabar? Sehat semua? Ya, puji Tuhan, walaupun hari ini kita mendengar lagi berita kalau kemarin ada yang dipanggil Tuhan, hari ini ada lagi yang dipanggil Tuhan. Tetapi ya begitulah kehidupan kita. Nah, pada hari ini kita merayakan pesta Tritunggal Maha Kudus. Ini adalah dogma gereja yang tidak mudah untuk diuraikan. Sehingga sering orang bertanya, terutama agama-agama lain yang non-Nasrani, mengatakan kenapa orang Kristiani itu 3 Allahnya. Tapi kita tidak perlu pusing dengan masalah dogma atau ajaran resmi gereja, karena itu adalah misteri. Sesuatu yang tidak mungkin dengan kepala kita yang kecil, apalagi dengan kepalaku yang kecil ini, untuk menjelaskan secara tuntas sehingga bisa ibarat makanan kalian bisa telan dengan baik. Yang paling utama kita harus sadari bahwa cinta kasih Allah itu tidak pernah luntur atau tidak pernah terputus sejak kita diciptakan. Saya mau mengingatkan kita ketika Allah menciptakan manusia yang kita sebut sebagai Bapa, yang menciptakan segala sesuatu dan termasuk manusia. Yang kedua, manusia itu kemudian jatuh ke dalam dosa, maka diutuslah Sang Putra untuk memugar, untuk menebus. Dan sesudah tugas Sang Putra selesai, kembali kepada Bapa, Bapa dan Putra mengutus Roh Kudus untuk memelihara gereja, memelihara kita semua. Inilah tanda cinta kasih Allah yang tidak pernah terputus. Maka memaknai perayaan Tritunggal Maha Kudus, ya nanti dalam syahadat itu kita akan ucapkan bagaimana sebenarnya atau apa yang diharapkan Allah dari kita semua, sebagaimana yang digambarkan atau diingatkan dalam bacaan yang pertama. Hendaklah kamu sehati sepikir dan hiduplah dalam damai sejahtera, maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Nah, ini yang menjadi harapan dan cita-cita Tuhan kepada kita, supaya kita senantiasa sehati sepikir. Memang ini tidak mudah juga, sehati sepikir. Ya, kita lihat dalam keluarga,
kalian yang berkeluarga, ya walaupun itu dalam persiapan sudah diingatkan, hendaknya kalian berusaha untuk saling mempelajari dengan baik dan benar. Tetapi toh juga setelah berjalan bersama, pasti ada-ada saja ya yang membuat keributan, membuat salah paham dan seterusnya. Orang tua dengan anak begitu juga. Padahal ketika orang tua punya anak, katakanlah baru melahirkan, itu luar biasa kita sayang ya. Tetapi ketika sudah mulai besar dan sudah mulai nakal, ya sudah mulai juga tensi naik. Kurang ajar ini anak. Ya, kita sudah mulai tak sabar. Ya, nah, begitu juga anak sebaliknya kepada orang tua. Kadang-kadang kita tanpa sadar kita sudah memaki-maki orang tua. Bahkan zaman sekarang, ya sering kita mendengar berita bahwa anak kandung membunuh orang tuanya, yang harusnya tidak terjadi. Tetapi itulah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Maka merenungkan pesta Tritunggal Maha Kudus, mari kita belajar dan merefleksikan kembali ketika kita dibaptis dengan sapaan, dengan forma, dengan rumus, saya membaptis engkau dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ini kesatuan Allah yang tak terpisahkan. Maka semarah apapun sebenarnya kita, seemosi apapun, sesakit apapun hati kita, karena persoalan atau karena ya entah itu tutur kata perbuatan dalam keluarga, harusnya kita kembali menyadari bahwa ini perlu diperbaiki, perlu dipugar, perlu kita sehati sepikir supaya kita hidup dalam damai. Karena damai itu akan membawa berkat bagi kehidupan kita. Maka saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, mari kita senantiasa melihat hal ini dalam kehidupan kita. Itu tadi saya kasih gambaran dalam keluarga, dalam negara kita. Belakangan ini kan semakin orang berani. Ya. Sudah ada yang memprediksi Prabowo tidak akan ya melangkah ke 2028. Nah, maka mari kita berdoa, semoga dengan ya seruan-seruan hati nurani orang semakin tergerak untuk berbenah diri. Kita tidak perlu kembali kepada peristiwa 98, di mana mengingatkan kita akan patung Bunda Maria di bawah ya. Saya kira patung Bunda Maria 98 itu hilang. Ada yang masih ingat patung Bunda Maria yang di basement, yang saya dengar sejarahnya itu hilang? Ada yang membawa keluar? Ada yang masih mengingat? Maka ketika kita rapat untuk acara di Raja Wali nanti, maka itu yang diusulkan akan diusung karena punya sejarah. Hilang beberapa hari lalu kemudian kembali. Artinya ditemukan kembali dan dalam keadaan utuh. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kembali kepada tema pokok kita, Pesta Tritunggal mengajak kita semua untuk terus-menerus membangun kebersamaan di dalam kehidupan ini, karena kita percaya justru disitulah kita dipanggil dan diutus untuk mewartakan bagaimana usaha kita untuk terus-menerus saling mengasihi, sebagaimana Allah terus mengasihi kita. Dan upaya ini tentu saja tidak mudah. Nah,
Ada ditampilkan tadi sebelum misa itu ada gereja, dan disitulah saya pertama kali mempersembahkan misa setelah saya menerima tabisan. Yang saya sadari bahwa gereja itu dibangun asal-asalan, asal-asalan, sehingga saya selalu ribut. Tolong bangunan ini dilihat kembali dan kalau boleh dibongkar. Karena apa? Karena memang struktur bangunan atau cara bangunnya sudah tidak benar. Sudah tidak benar. Dan puji Tuhan, tidak ada yang korban. Puji Tuhan, tidak ada yang korban. Bangunan itu hanya satu kali digoyang oleh alat berat, langsung rubuh sekaligus. Itu dilakukan tahun lalu. Yang sebelumnya saya ribut dan ribut terus, karena yang saya takutkan kebetulan di situ adalah mayoritas keluarga, bukan melihat keluarganya tetapi melihat umat ketika sementara di dalam misa atau ibadah, lalu kemudian gereja itu rubuh. Ya, apa yang akan terjadi? Sama pintu kita di depan. Puji Tuhan, ketika pintu itu jatuh, puji Tuhan, tidak ada orang di situ. Ya, tidak ada orang di situ. Nah, inilah karya Allah yang luar biasa di dalam perjalanan kehidupan kita. Maka mari saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, tadi malam atau tadi pagi kita melihat bagaimana orang di Sopeng merayakan penutupan bulan Maria. Ya, luar biasa, dengan penuh semangat. Kita juga harus membangun semangat ini terus menerus dalam kehidupan ini, terutama di saat dunia sedang tidak baik-baik saja. Tadi malam ada yang ikut doa Rosario Paus untuk perdamaian dunia. Ada yang mengikuti doa Rosario tadi malam. Ini keprihatinan Paus kita dan keprihatinan gereja, bahwa semakin dunia ini modern, semakin tantangan persatuan itu semakin luntur. Maka mari kita berdoa pada perayaan Tritunggal Maha Kudus. Semoga perayaan Tritunggal Maha Kudus senantiasa menyemangati kita, menjadi sumber kekuatan dan pengharapan kita, bahwa Allah tidak pernah akan meninggalkan, membiarkan kita terpecah belah atau tidak memperoleh rahmat ketika kita setia kepada Tuhan, mengikuti dan melaksanakan apa yang Tuhan rindukan di dalam kehidupan ini. Semoga demikian. Amin. Kita berdiri, kita baharui iman kita ucapkan syahadat yang panjang dari puji syukur nomor 2. Puji syukur nomor 2. Paling depan. Kita ucapkan bersama, aku percaya akan satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan, dan akan satu Tuhan, Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal. Ia lahir dari Bapa sebelum segala abad, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah benar dari Allah benar. Ia dilahirkan bukan dijadikan, sehakikat dengan Bapa, segala sesuatu dijadikan olehnya. Ia turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Ia dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria dan menjadi manusia. Ia pun disalibkan untuk kita waktu Pontius Pilatus,
yang menderita sampai wafat dan dimakamkan. Pada hari ketiga, ia bangkit menurut kitab suci. Ia naik ke surga, duduk di sisi Bapa. Ia akan kembali dengan mulia, mengadili orang hidup. Ya. Aku percaya akan gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Aku mengakui satu pembaptisan, akan penghapusan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan hidup di akhirat. Kita telah diangkat menjadi anak-anak Bapa di surga oleh putranya Yesus Kristus. Marilah berdoa kepada Allah Bapa kita dalam kekuatan Roh Kudus dengan mengatakan, Allah Bapa kami, dengarkanlah doa kami. Allah Bapa kami, dengarkanlah doa kami. Bagi persekutuan gereja umat Allah, ya Bapa, semoga kami selalu menyembah Allah dalam roh dan kebenaran dan menjadi juru bicara seluruh dunia untuk memujinya. Marilah berdoa kepada Tuhan. Allah Bapa kami, dengarkanlah doa kami. Bagi mereka yang mencari Allah, entah mereka yang sudah beriman atau masih bimbang, ya Bapa, semoga mereka yang mencari Allah menemukannya. Dan semoga mereka yang sudah percaya kepadanya menjadi tanda yang menuntun orang lain kepadanya. Marilah berdoa kepada Tuhan. Allah Bapa kami, dengarkanlah doa kami. Bagi mereka yang terluka oleh kehidupan, bagi mereka yang berhati tegar, bagi mereka yang tidak mau mengampuni atau mencari pengampunan, ya Bapa, semoga mereka yang hatinya keras dan tegar belajar dari Allah yang berhati lemah lembut untuk menjadi murah hati dan berbelas kasih. Marilah berdoa kepada Tuhan. Allah Bapa kami, dengarkanlah doa kami. Bagi kita yang berkumpul di sini, ya Bapa, semoga Roh Kudus mempersatukan kami dalam persahabatan dan persaudaraan. Dan semoga salam damai yang kami sampaikan satu sama lain dalam perayaan Ekaristi ini mewarnai hidup kami sehari-hari. Marilah berdoa kepada Tuhan. Allah Bapa kami, dengarkanlah doa kami. Ya Tuhan, kami bersyukur bersama dengan saudara kami Alvin Stefanus Tangring yang merayakan ulang tahun ke-21 pada hari ini bersama saudara-saudari kami yang berulang tahun. Tuhan, terima kasih atas anugerah hidup yang Tuhan anugerahkan kepada mereka dan juga atas rahmat dan berkat Tuhan yang Tuhan limpahkan dalam perjalanan kehidupan hamba-Mu ini. Kepadamu Tuhan kami percayakan hamba-Mu ini, semoga hamba-Mu ini Engkau anugerahi kesehatan, Engkau pelihara dalam perjalanan hidupnya, agar ia tetap setia di dalam membangun kesatuan dengan Dikau dan juga dengan sesama. Marilah berdoa kepada Tuhan. Allah Bapa kami, dengarkanlah doa kami. Ya Tuhan, kami berdoa bagi saudara-saudari kami yang dengan caranya masing-masing ikut ambil bagian dalam mendukung pembangunan gereja Santo Fransiskus Xavierus Sare yang sedang dalam proses pembangunan. Semoga segala kebaikan cinta kasih mereka boleh menjadi saluran berkat dalam kehidupan mereka, untuk mereka atau oleh rahmat tersebut Allah melimpahkan rahmat dan berkat kepada mereka.
Marilah berdoa kepada Tuhan. Allah Bapa kami, dengarkanlah doa kami. Bagi saudara-saudari kami yang telah meninggal, almarhum Opa Yosep Hendra, Yonas Hamdani Ayong, Bapak Abraham S. Nitit, Oma Maria Tio, dan Gilberto Michael Salman. Ya Bapa yang Maha Baik, Engkau telah memanggil hamba-hambamu ini dari tengah-tengah kami. Semoga hamba-hambamu ini boleh Engkau kumpulkan bersama dengan para kudus-Mu dalam surga semata-mata karena kemurahan-Mu untuk mengampuni segala salah dan dosa mereka. Marilah berdoa kepada Tuhan. Allah Bapa kami, dengarkanlah doa kami. Sejenak dalam hati kita persembahkan doa-doa kita kepada Tuhan. Allah Bapa kami, kepadamu kami mengungsi dengan segala kesusahan dan kekhawatiran kami. Tolonglah kami untuk selalu mencari wajah-Mu dan mengambil bagian secara lebih mendalam dalam hidup-Mu, karena Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan dengan Ekaristi. Syukur 380. Jadikan
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta hormat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, berkenanlah menerima dan memberkati roti dan anggur ini yang kami persembahkan sebagai ungkapan iman dan puji syukur atas segala anugerah-Mu. Semoga seluruh hidup kami menjadi persembahan yang hidup bagi-Mu karena Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, bersama Putra Tunggalmu dan Roh Kudus. Engkau adalah Allah yang esa, Tuhan yang satu, bukan esa dalam pribadi yang tunggal, tetapi satu hakikat dalam Tritunggal. Apapun yang Engkau wahyukan tentang kemuliaan-Mu, kami imani dengan iman yang sama, baik mengenai Putra-Mu maupun mengenai Roh Kudus, agar dalam pengakuan iman akan Dikau Allah yang maha benar dan kekal, kami menyembah Allah Tritunggal yang berbeda dalam pribadi, sama dalam hakikat dan setara dalam keagungan. Dengan pengantarannya para malaikat memuji keagungan-Mu, para penguasa menyembah, para perkasa gemetar, surga dan bala tentara surgawi serta serafim yang berbahagia bersama-sama bersorak-sorai memuji Dikau. Perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dan sambil bersujud kami bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Ya Tuhanku dan Bapakku. Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa.
Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku, ya Tuhanku dan Allahku. Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu, dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo dan Uskup kami Fransiskus serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yusuf mempelainya para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat,
sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Damai Kristus. Saudara-saudari, lihat, inilah anak domba Allah yang telah menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas berkenan pada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh.
Sebelum kita doa sesudah komuni, saya sampaikan sesuai amanat Pastor Paroki bahwa kolekte pemeliharaan gereja yang akan dijalankan pada saat pengumuman itu akan diperuntukkan untuk pembangunan gereja stasi Santo Fransiskus Xavierus Sarre. Jadi mari kita kepada umat yang dengan ketulusan hati, keikhlasan membantu saudara-saudari kita yang sudah hampir 1 tahun ini menggunakan gedung gereja darurat yang tentunya merindukan boleh menggunakan gedung gereja yang layak merayakan Ekaristi. Mari kita berdiri, kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau telah menyegarkan kami dengan santapan kudus kurban putra-Mu. Semoga berkat santapan suci ini dan karena kekuatan Roh-Mu, kami bertekun dalam pelayanan kami di masyarakat, dan Engkau membimbing kami umat-Mu mencapai keselamatan abadi yang sedang kami perjuangkan dalam bimbingan Roh Kudus-Mu. Karena Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita duduk, kita dengarkan pengumuman. Berita Paroki hari Minggu tanggal 31 Mei 2026. Perayaan liturgi selama 1 pekan mulai dari tanggal 1 sampai 7 Juni 2026. Peringatan wajib Santo Justinus pada tanggal 1 Juni 2026. Peringatan wajib Santo Carolus Luanga DKK pada tanggal 3 Juni 2026. Peringatan wajib Santo Bonifacius pada tanggal 5 Juni 2026. Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus pada tanggal 7 Juni 2026. Baptisan kategori bayi sampai kelas 2 SD pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2026. Pendaftaran silakan langsung ke kantor sekretariat pada hari dan jam kerja. Kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 20.00 atau jam 8 malam di aula lantai 1 Pastoran. Informasi keuangan, total kolekte gereja sebesar Rp21.655.500. Transfer masuk ke rekening gereja pada tanggal 18 sampai 25 Mei 2026 sebesar Rp3.928.501. Total kolekte pemeliharaan gereja sebesar Rp11.306.000. Total kolekte misa perkawinan pekan ini sebesar Rp828.000. Kolekte misa requiem almarhum Audrey sebesar Rp2.566.200. Kolekte misa syukur ulang tahun Angela sebesar Rp446.000. Adapun sumbangan-sumbangan pemeliharaan gereja dari Yohanes Pesince Sinjai sebesar Rp1 juta. Dari PD Karismatikan Dallas sebesar Rp1 juta, dari Andri sebesar Rp500.000, dari Melvin Wikarsa dan Claudia Obius sebesar Rp2.500.000, dari Frederick Palinoan dan Eileen Parambungan sebesar Rp2.500.000. Kami sangat mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian saudara-saudari. Total dana yang diperoleh dari penggalangan dana Panitia Jambore Remaja Kevikepan Makassar sebesar Rp13.786.000 per tanggal 24 Mei 2026. Informasi tambahan, pertemuan lansia diadakan pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2026 jam 9 pagi di Aula Gereja lantai 1. Penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027 di SD Katolik Hati Kudus Rajawali.
Penerimaan mahasiswa baru Universitas Atmajaya Makassar tahun akademik 2026-2027. Informasi ini dapat dilihat pada videotron atau papan pengumuman paroki. Pencarian dana oleh Gereja Stasi Santo Franciscus Xaverius Tosare, Paroki Kristus Imam Agung Abadi Sanggala Toraja. Demikian berita paroki, terima kasih atas perhatian kita. Ya, saya mewakili Pastor Paroki Kristus Raja, Kristus Imam Agung Abadi Sanggala, mengucapkan terima kasih kepada seluruh umat yang dengan cara masing-masing membantu pembangunan gedung gereja Stasi Santo Franciscus Xaverius Tosare, yang kebetulan adalah stasi asal saya. Ya. Saya misa perdana untuk pertama kali mempersembahkan misa di stasi ini tanggal 23 Agustus tahun 1997. Yang oleh masyarakat pada umumnya dinilai bahwa daerah itu karena memang ya cukup jauh dari lumayan jauh dari jalan poros. Sempat orang mengatakan kalau mobil sampai di stasi ini maka kerbau akan terbang. Dan puji Tuhan pada saat saya mempersembahkan misa pertama, kerbau terbang karena mobil sampai di lokasi. Tapi ya mudah-mudahan di Andalas tidak ada kerbau yang terbang. Nah, tadi saya memberikan gambaran kenapa ini gedung jadinya seperti itu. Waktu itu Pastor Paroki ya karena banyak kesibukan tidak mengontrol sehingga memang pondasi bangunan sudah tidak kuat. Ya, sudah salah dari bawah, tidak ada cakar ayam. Sehingga betul-betul hanya diletakkan di atas pasir. Maka pembangunan itu memang dilaksanakan dengan banyak swadaya umat, tetapi kemudian tidak pernah selesai, tidak pernah diberkati kecuali dirayakan Ekaristi di dalamnya. Lalu hanya satu kali ya digoyang alat berat langsung rubuh. Ya, ini kondisi atau situasinya, dan itu pembongkaran dimulai dilaksanakan tahun lalu. Nah, sehingga waktu almarhum bapak saya itu tidak dipersembahkan misa dalam gedung gereja, tetapi di halaman rumah duka karena gedung gerejanya baru selesai dirubuhkan. Dan kebetulan almarhum bapak saya waktu itu menjadi ketua pembangunan gereja yang sementara dibangun ini. Ya, tetapi ya beliau sudah mendapat rumah baru, maka kita semua yang dipanggil untuk saling membantu dalam pembangunan ini. Maka sekali lagi atas nama umat dan atas nama Pastor Paroki, saya mengucapkan terima kasih berlimpah kepada kita semua. Di basement itu mereka masih ada membawa oleh-oleh yang boleh ditukar dengan uang. Ya, jangan lihat dari isinya, tetapi seberapa besar ketulusan kita untuk memberikan sesuatu demi untuk saudara-saudari kita di daerah. Ya, demikian. Untuk hal itu, lalu yang berikut masih ada dua kelompok yang sedang mencari dana juga di basement, yaitu PPA dan Sekami. Mohon tetap perhatian kita, walaupun ini terus-menerus ya menguras isi dompet kita, isi saku kita, tetapi sekali lagi semua itu dikembalikan kepada kita. Bukan ini akal-akalan supaya dompet kalian terkuras, tetapi berikanlah apa yang Anda berikan dengan hati yang tulus. Siapa lagi kalau bukan kita? Demikian, terima kasih, dan mari kita berdiri dan kita menutup dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu,
Semoga saudara-saudariku dan seluruh rencana kegiatan kita senantiasa dilindungi dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, pergilah misa sudah selesai. Syukur kepada Allah.